Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi, mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Kita kali ini akan membicarakan masih kelanjutan episode 20 kemarin. Jadi sekarang ada di episode 21 yang kontennya adalah berupa sekitar hati atau bahasa yang kedokterannya liver. Kalau hati itu adalah bahasa untuk hati goreng ayam itu. Jadi kalau liver itu jelas-jelas punya referensi kedokteran. Bersama kita ini Ustadz ulama dan ilmuwan, Ustadz Dr. Zainal Mutakin Sufro. Beliau dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Jangan lupa saudara klik subscribe supaya selalu mendapatkan video dari Ustadz Zainal. Dan bagi saudara yang memiliki pengetahuan sekiranya perlu di-share untuk saudara, kolega, dan para sahabat kita, silakan Suyanto.id akan dengan senang hati menemani. Untuk apa? Untuk membuat konten alternatif dari konten-konten yang sangat marak tidak mendidik untuk saat ini. Nah, kita sapa dulu di episode 21 ini Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya nggih, Ustadz. Alhamdulillah. Nah, kemarin episode 21 kita sudah membicarakan mengenai kehebatan liver untuk mengubah sampah-sampah tubuh menjadi energi. Nah, pertanyaannya dok, ini kan hati itu, liver itu ketika bekerja mungkin capek dok, sehingga di masyarakat itu saya sering mendengar bahwa tetangga, sahabat itu sakit liver. Ya, katanya hepatitis ada A, B dan sebagainya. Itu gimana dok itu bisa terjadi dok? Yeah. Jadi menarik dari istilah liver tadi, Prof. Yeah. Itu nama lainnya juga hepar. Oh, hepar. Yeah. Hepar. Nah, hepar ini adalah memiliki jenis sel yang khusus yang dinamakan hepatosit. Hepatosit. Jadi memang ini yang paling bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup organisme. Sebagaimana kemarin kita sudah menyampaikan bahwa makanan yang masuk ini nanti akan dilewatkan terlebih dahulu, Bro, ke liver atau hepar atau hati secara organ ini. Dok, sebentar dok. Yang dilewatkan itu sari-sari makanan yang sudah diproses di usus besar atau apa dok? Persis, jadi sesudah lambungnya, ya ini Prof. Makanan apapun kalau sudah masuk lambung, itu kan diolah sedemikian rupa sehingga membentuk semacam jus. Oleh asam lambung. Leres diantaranya. Sehingga menurut saya Prof, kita istilahkan dengan gastrik jus. Jadi Prof bisa membayangkan itu. Adonan yang demikian lembut ya, itu betul-betul dipastikan boleh keluar dari lambung, masuk ke usus, Prof, namanya duodenum. Dulu Prof waktu belajar di SD itu pernah diajarkan ada usus 12 jari, Prof. Ya, masuk ke sana dan saluran empedu juga ada di sana supaya nanti bisa lebih solid lagi, minyak-minyak nanti siap bisa masuk ke dalam pembuluh darah usus tadi. Nah, sehingga persis yang disampaikan Prof tadi, ada proses digestion, pencernaan ya. Bila kadang-kadang kita merasa perut tidak nyaman, itu namanya indigestion, gitu. Jadi kok tidak nyaman perut ini. Nah, sekali lagi Prof, adonan tadi itu Prof, itu siap diserap oleh jonjot-jonjot usus, Prof. Jadi usus ini kalau dibentangkan, Prof, itu seluas lapangan sepak bola loh, Prof. Subhanallah.
Luar biasa. Satu orang saja, Dok. Leres. Jadi karena apa? Karena untuk menyerap apa yang sudah dimakan itu kan perlu dalam waktu yang tidak perlu lama, bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Oke. Mengapa? Jadi jonjot-jonjot itu seperti ya, dalam bahasa kulinernya apa itu yang digoreng-goreng itu babat itu, Dok? Itu sebetulnya kumpulan daripada jonjot-jonjot usus tadi yang Gitu. kita namakan dengan fili. Ya, fili itu dalam bahasa kedokterannya namanya fili intestinalis. Jadi jonjot-jonjot itu untuk apa, Prof? Supaya luas permukaannya itu bertambah lebar. Tambah. Ya, sehingga Jadi, Dok, yang seluas lapangan bola itu jonjotnya, bukan ususnya. Kalau ditebar gitu. leres jonjot-jonjotnya itu kalau dibentangkan itu seluas lapangan sepak bola, walaupun kemarin kita kalah loh, Bro. Karena tidak memperhatikan asam laktat itu, Dok. Persis. Sudah kita duga sebelumnya, Prof, gitu. Oh, ya, Masuk ke dalam hepar atau liver untuk diamankan, Prof. Amankan. Itu yang kita namakan detoksifikasi. Oh, nama detoksifikasi. Jadi istilah detok tuh masyarakat kan sudah kenal ya, Prof? kenal. Oh ya. Wah, malah itu jadi kosmetik, Dok. Betul. Detok itu. Jadi hidungnya didetok. Wah, apa-apanya didetok. Nah, Dok, luar biasa kerjasamanya, koordinasinya antara liver, hepar dengan empedu, Dok, itu tadi. Kan sama-sama berdekatan dengan usus 12 jari, Dok. Betul, Bro. Jadi itu namanya musculus sphincter Oddi. Yang menemukan itu namanya Pak Oddi, Bro. Waduh, luar biasa. Ini kok ono bolongan cilik neng kene ini kok ada lubang ini ya yang menghubungkan hati dengan usus tadi, yaitu namanya sphincter Oddi. Dia bisa mengembang, bisa menyempit, mengembang, menyempit. Oke. Kan tadi empedu selalu kan nempel di liver kan, Dok, empedu itu. Kantongnya, Bro. Oh, kantongnya ya. Kantongnya ya, yang kantongnya. Subhanallah, ya kantong, ya. Wah, luar biasa. Dok, kemarin bahwa yang diubah itu antara lain asam laktat dan sebagainya. Ada pertanyaan, Dok, yang dari teman saya itu. Kalau kita lembur, Dok, misalkan aja membuat PowerPoint dari jam 4 siang sampai jam 12 malam. Betul. Itu bisa menimbulkan asam laktat tidak, atau asam laktat itu hanya ditimbulkan ketika orang beraktivitas fisik berat seperti tenis, angkat besi, atau olahraga sepak bola dan sebagainya. Gimana, Dok? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa kita kenal ada istilah kebugaran, Bro? Oh, kebugaran. Kebugaran atau physical fitness. Itu artinya apa? Indikasi bahwa tubuh itu tidak mengalami kekurangan oksigen, Bro. Nah, kalau tubuh itu kekurangan oksigen, itu berarti sudah memasuki wilayah metabolisme anaerob. Oh, anaerob. Ini kuncinya, Bro. Kalau sudah anaerob, itu pasti asam laktatnya itu akan dihasilkan, gitu. Jadi sekali lagi, apalagi tadi bekerja dengan komputer. Itu ada kontraksi yang bersifat statis. Statis itu artinya apa, Prof? Menghambat aliran darah. Aliran darah yang terhambat berarti oksigennya kurang, Prof. Nanti muncul rasa pegel-pegel dan sebagainya. Maka sebenarnya duduk itu yang paling ideal ya paling lama 1 jam harus ganti posisi. Apalagi ini Prof. Suyanto tadi sudah mengingatkan loh, 20 menit saja loh ya. Nah, ini optimal, Prof. Jadi hati-hati, Prof. Kita menghindari kata maksimal loh, Prof. Kita upayakan selalu mengedepankan optimalisasi. Ya. Yang saya lakukan, Dok, ketika saya duduk di depan komputer 1 jam atau webinar, itu diingatkan oleh smartwatch saya supaya jalan. Nah, saya bangkit terus jinjit-jinjit
Menurut Bagus. teorinya dokter itu 8 kali ya. Walaupun tidak bangun tidur kan nggak apa-apa dok itu dilakukan untuk supaya muscle pump work. Leres, leres. Jadi memang betul Prof, kita harus menyadari kita ini senantiasa dibayang-bayangi gaya gravitasi. Ya, Gitu. ya. Sehingga betul tadi muscle pump itu kita maksimum kita fungsikan gitu. Ya, daripada nganggur. Terus kalau perlu juga otomasas gitu. Oh ya. Pijat dewe daerah sempol itu ya, bagus sekali. Itu yang Nah, selalu saya anjurkan tuh pada jamaah haji Prof. nggih. Oh gitu. Nah Daerah, dok, ya. gimana dok tadi pertanyaan awal tentang ada ABC, hepatitis A, B, C atau apa, ada teori baru apa dok mengenai sakit Ini hepar? ini Prof Soeyanto kembali menggiring bola. Jangan keluar terus loh ya. Jadi kita kembali Prof, apa yang masuk dalam tubuh itu? Walaupun sudah ada gastric juice yang banyak asamnya, itu yang namanya virus itu juga bisa lolos loh Prof. Oh ya. Oh Nah, maka kenapa kita itu menyajikan masakan itu harus betul-betul melalui proses yang bagus, gitu. Tidak hanya prosesnya loh Prof. Ya. Bahannya yang digunakan, misalnya nusewu ikan-ikan yang dari laut itu ya, itu kebersihannya kurang, itu bisa memicu hepatitis A Prof. Oh. Ya, hepatitis A sehingga hepatnya itu meradang atau inflamasi. Ya. Tapi nanti kalau yang jenis B ini yang nantinya bisa berkembang ke arah kanker hati. Waduh, ya. Di pemicunya dari virus itu tadi, Bro. Saya harus mengurangi makan ikan mentah, dok. Ya, saya kalau Prof membandingkan dengan makanan Jepang itu kan luar biasa, itu mentah tetapi processingnya itu luar biasa ya. Kita harus Kelihatan. banyak belajar, Bro. Ya, ikannya itu seperti transparan gitu loh, dok. Wah. Itu tidak hanya ikannya, juga cara menyajikannya, cara mengirisnya itu luar biasa, Bro. Jadi tidak asal begitu loh. Iya. Jadi, kenapa kita itu kalau makan tuh dituntun Allahumma barik lana fima razaqtana. Gitu. Jadi supaya kita itu makanan yang masuk itu jangan memicu masalah itu loh, Bro. Ya, betul. Seperti sate-sate yang prosesnya kurang baik itu juga menjadi catatan buat hepar, dok ya. Kalau katanya sangat rentan barang-barang yang dibakar itu menimbulkan virus tokso atau apa gitu, dok, itu benar nggak? Kalau untuk bakar-bakaran itu, Prof, itu memang ya jangan keseringan itu ya. Dari bakarannya sendiri itu sendiri kan kurang bersahabat itu sebetulnya dengan tubuh kita, ya. Jadi sekali lagi untuk mengamankan itu, saya kira sudah tiba saatnya lah, Prof. Kita ini menerjemahkan halal dan toyib itu tidak sekedar hanya untuk slogan, Prof. Iya. Oh, nggih. Toyibnya ini loh, Prof. Iya. Yang betul-betul ditekankan. Iya. Betul-betul nilai higien, Iya, betul. nilai gizinya, gitu, Prof. Ya, minta maaf, Prof. Kalau saya itu waktu kuliah pertama kali di kedokteran, Prof, itu kuliah pendahuluannya itu apa? Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa, minta maaf, Tidak apa-apa, dok. saya ini agak sensitif loh untuk nilai kebangsaan loh ya, Prof ya. Jadi kalau ditimbang, Prof, ses orang seluruh dunia, Prof, itu yang paling berat itu fesesnya negara mana itu? Kita. Ya minta maaf, Prof ya. Nah ini kalau apa-apa itu didahar gitu, itu kan dipertanyakan toh, Prof. Jadi, nilai gizinya itu betul atau tidak. Maka saya sangat senang bersahabat dengan Prof ini. Karena apa? Prof itu sangat mengandalkan kualitas, gitu. Sampai daun singkong pun itu ya tidak
sembarangan tuh ditanam dengan baik, kecombrang ditanam dengan baik. Itu kan nature itu, Bro. Nggih. Jadi saya kira inilah sebetulnya yang harus kita masyarakatkan. Jadi sekarang kan apa-apa serba instan. Ini sangat tidak bersahabat untuk tubuh kita. Oke. Nggih, jadi para pemirsa juga harus mulai memperhatikan kalori intake, bagaimana proses higien dari makanan yang kita makan. Itu saya juga kadang-kadang itu saya itu ya agak ekstrim, Dok. Makanan-makanan yang dipegang-pegang orang itu saya nggak mau makan, Dok. Subhanallah. Jadi kalau tahu makanan itu misalkan saja dipegang orang, kemudian di hadapan orang terlalu dekat, itu kan kecenderungan untuk apa? Ketika orang ngomong-ngomong terkontaminasi, bayangan saya sudah mengiang-iang itu. Tapi kan nggak boleh tersiksa itu, karena kata dokter kan asam lambung itu juga bekerja, tapi kan harus waspada menurut saya. Waspada tetap. Nah, tadi Dok, hepar, kemudian meradang, itu klasifikasi A, radang sakitnya. Yang B, yang hepatitis B sampai kanker, sampai katanya mengecil, itu bagaimana prosesnya liver kita itu? Jadi begini, kalau organ itu meradang, Prof, itu awalnya kan membengkak itu. Oke. Istilahnya itu tumor membengkak. Jadi ciri peradangan itu yang pertama adalah rubor memerah. Dolor, kalau dipegang sakit, nyeri, dolor. Dan kalor, ada kenaikan suhu. Kemudian adalah tumor membengkak. Artinya dipegang dari luar, Dok, ya, dari perut itu ya. Betul. Mengapa ada istilah palpasi? Ya, jadi dokter itu nanti akan meraba ya di daerah perut kanan, sebelah kanan, Prof, ya. Sebelah kanan, nggih. Ya, kalau hepar itu pasti di kanan, Prof. Nggih. Kecuali ada kelainan kongenital, Prof. Oke. Itu bisa berbalik arah. Wah. Jantungnya malah di sebelah kanan, Prof. Nah, livernya di sebelah kiri. Itu namanya anomali toh. Nah, jadi sekali lagi, jadi yang secara fisiologis ya kita memeriksanya dari sebelah kanan, Bro. Makanya perut saya ketika periksa ke dokter bagian dalam itu ditempeli tangan beliau, terus tangan beliau duduk di duk gitu, Dok, ya. Betul. Tidak langsung perut itu loh, Dok. Iya. Untuk-untuknya itu. Untuk mengetahui batas wilayahnya masih normal atau tidak. Karena itu kan bisa melebar itu, Bro. Itu namanya perkusi. Perkusi. Wah, kayak musik aja, Dok. Jadi dokter itu mengeluarkan semua potensi yang ada, mulai dari inspeksi, melihat. Ini kok perutnya kok membusung ya. Nah, ini berarti ada sesuatu di hepar itu, di hati, Bro. Ya, biasanya itu sudah melisut, Bro. Itu mengkerut, ya, mengkerut. Itu namanya sirosis hepatis. Gitu. Jadi kok dampaknya paradok, Dok. Ketika heparnya mengkerut, kok perutnya jadi buncit, Dok. Padahal volumenya kan mengkerut semakin kecil heparnya atau livernya itu. Ini pertanyaan yang bagus, Prof. Tadi kan kita sudah sepakat produk-produk dari usus itu akan dibawa ke hati. Ternyata hatinya melisut sehingga mobilisasi tadi terhambat, Prof. Akhirnya ditimbun di perut, di daerah peritoneum namanya itu. Itu yang dinamakan asites. Asites itu artinya apa, Prof? Timbunan cairan di perut tadi, Prof. Tapi di luar usus loh, Prof. Ya. Karena apa, Prof? Yang namanya hati itu juga memproduksi protein. Yang dinamakan albumin. Nah, kalau hati sudah melisut, Prof, produksi albumin kan menurun. Sehingga terjadilah timbunan air di dalam dinding perut
itulah yang menjadikan busung tadi, Prof. Oh, iya Tadi ya. bukan busung lapar loh, Prof. Ya. Beda nggih, busung lapar dengan. Oh. Kalau busung lapar itu karena vitamin B1-nya juga, protein juga bisa, tapi karena ini hubungannya dengan sirosis tadi, itu tadi menunjukkan bahwa aliran yang menuju ke hati tertolak, ya Prof, dan kemudian produksi albumin juga menurun, sehingga nanti Prof kalau di rumah sakit dilihat infusnya itu. Oh. Kok infusnya beda ya? Warnanya putih ya? Nah, itu namanya albumin. Albumin. Tadi menarik sekali nih, Prof. Albumin itu mahal sekali, Prof. Oh. Maka sebaiknya untuk mengurangi beban BPJS. Sebaiknya kita itu memelihara kesehatan dengan baik. Ya. Oh, oke, Dok, luar biasa informasinya. Insya Allah ini akan menginspirasi para pendengar kita, dan mudah-mudahan para pemirsa Suyanto.id tolong di-share tausiah Ustadz Zainal ini, karena ini mengandung ibadah, bisa mengkondisikan saudara kita, orang-orang yang kita cintai untuk bisa hidup sehat secara holistik, dilihat dari bagaimana cara memelihara hepar, liver, atau hati. Saya masih sangat tertarik, Dok. Nah, masih disimpan saja supaya para pemirsa penasaran mengenai hepar yang lain, tentang hepatitis yang lain. Ketemu minggu depan ya, Dok. Terima kasih atas kebersamaannya, dan kita sudah diingatkan dung-dungnya tadi sudah lewat. Jadi kita mengakhiri, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.